Jumpa kembali, semoga menemui Anda dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Kali ini kita jumpa kembali dalam kuliah sejarah gereja dunia. Mari kita mengawali perjumpaan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, untuk hari ini kita memasuki topik yang lumayan hangat pada zaman itu. Bahkan dalam perjalanan sejarah gereja, topik ini senantiasa aktual untuk disimak, untuk ditelusuri lebih dalam. Yakni kali ini kita akan mendalami tentang reformasi Protestanisme. Bagaimanapun perjalanan sejarah gereja, seperti yang sering saya kemukakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak berjalan mulus-mulus saja, tidak berjalan indah semua, tetapi ada kerikil-kerikil tajam, ada jatuh bangun yang mewarnai, yang menyertai perjalanan hidup gereja. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba mendalami permulaan Protestanisme. Gereja yang satu, gereja yang bisa, gereja Kristus, itu kemudian dalam perjalanan sejarah sempat terserak-serak menjadi beberapa denominasi, beberapa cabang boleh dikatakan dalam bahasa sederhananya, seperti yang kita lihat hari ini, bahwa selain gereja Katolik, di mana kita sebagai anggotanya, masih terdapat juga beberapa gereja lain yang juga sama-sama mengakui Kristus sebagai Allah Putra. Tetapi dalam beberapa kegiatan ritus upacara, kita berbeda dengan mereka. Ini salah satu sejarah kelam, sejarah hitam dalam perjalanan gereja. Maka gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu kemudian tak dapat dipertahankan. Pada masa tertentu, dia kemudian terpecah menjadi gereja Katolik seperti kita anggotanya dan beberapa gereja Kristen lainnya. Sebagai latar belakang, boleh dikatakan atau boleh dilihat, diistilahkanlah fajar reformasi. Fajar reformasi. Ini sama dengan latar belakang dari pembicaraan kita tentang reformasi Protestanisme. Yang pertama, gereja sebelum munculnya reformasi dikatakan berwajah Eropa. Artinya, walaupun lahir di Asia, di Timur Tengah, tetapi kemudian tumbuh dan berkembang menjadi besar itu justru di Eropa. Hal ini memungkinkan bekas-bekas kekristenan di Asia, seperti di Palestina, Israel, Mesir, negara-negara Arab, itu nyaris tidak dikenali lagi, mengingat sebagian Eropa Timur, negara-negara Balkan telah terbilang dalam pengaruh Katolik Ortodoks. Sementara itu Spanyol masih dikuasai oleh kebudayaan Islam. Yang kedua, adanya penurunan semangat hidup religius dari tarekat-tarekat religius. Jadi, tarekat-tarekat religius, ordo-ordo yang seperti kita kenal sekarang, itu sebenarnya sudah ada, sudah muncul jauh sebelumnya. Maka pada masa ini, pada masa awal-awal reformasi, itu juga menunjukkan semangat hidup religius yang kurang berkenan, kurang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tarekat-tarekat itu, oleh semangat pendirinya mula-mula. Adanya kemelekatan terhadap kekayaan biara, peperangan berkelanjutan di lingkungan sekitar biara, dan pembalikan nilai-nilai telah mengendorkan disiplin religius dan ilmiah.
Ditambah lagi juga dengan sistem perpajakan yang sangat mengikat. Ya. Regula itu anggaran dasar dari hidup membiara itu ya, dilaksanakan tanpa kesetiaan dan bakti. Jadi hanya sekedar jalan, hanya sekedar rutinitas menjalankan apa yang digariskan, tetapi tidak sungguh meresap di hati. Privilege-privilege yang ditebarkan juga cukup berpengaruh untuk mendukung merosotnya hidup membiara, ya. Artinya kelompok-kelompok atau tarekat-tarekat biara tertentu itu seperti mendapat hak istimewa, ya. Privilege, seolah-olah mendapat hak istimewa, sementara kelompok yang lainnya itu merasa seperti dianaktirikan. Ya, karena kalau dia merasa diistimewakan, pasti sikapnya, perilakunya, tindakan dan apa yang ditampilkan kadang-kadang itu hanya sekedar gitu ya, hanya sekedar adanya, tidak sungguh-sungguh menjalankan anggaran dasar atau regula yang telah digariskan oleh pendirinya. Lalu berikutnya, sejumlah pertapaan Benediktin berubah menjadi tempat-tempat yang mendukung gaya hidup para bangsawan dan menerapkan model kehidupan yang serba bebas sebagaimana hidup para bangsawan pada zaman itu. Artinya perbedaan hidup antara kalangan bangsawan dengan rakyat biasa itu sangat kentara gitu ya. Jadi ada jurang yang dalam antara orang-orang bangsawan karena mereka mendapat fasilitas dari negara gitu ya. Sementara orang-orang kebanyakan atau rakyat jelata itu hidup miskin, melarat dan seterusnya. Karena mereka mendapat keistimewaan, mereka mendapat kekayaan dan ya boleh dikatakan berpengaruh dalam hidup masyarakat, maka umumnya mereka menjalankan hidup mewah gitu ya, sering berpesta pora, minum-minuman mabuk-mabukan, gaya hidup bebas, itu sering dijalankan oleh para bangsawan pada zaman itu. Hidup beraskese mulai ditinggalkan. Mati raga itu orang merasa itu tidak penting, itu hanya menyiksa diri gitu ya. Larangan untuk memiliki harta pribadi tinggal tetap di atas kertas dan imam-imam seringkali sekular, kehabisan idealis dalam pelayanan ya. Artinya sedikit banyak para imam, para religius itu juga terpengaruh oleh kehidupan dari kaum bangsawan yang suka berpesta, menerapkan gaya hidup bebas, memiliki harta benda tanpa mempertimbangkan kehidupan orang banyak. Selanjutnya di kalangan Fransiskan juga muncul konflik internal dan sejumlah anggotanya melawan Paus Yohanes ke-22 yang dicap antikristus. Begitu pula dalam tarekat Karmelit muncul dua aliran, yang satu lebih keras dan yang satu lebih moderat. Ya, artinya situasi di awal-awal menjelang reformasi Protestanisme itu lumayan kacau balau. Jadi kehidupan rohani, kehidupan religius itu menjadi agak dinomorduakan, menjadi kurang penting karena orang-orang lebih melekat pada kehidupan duniawi. Ini kalau teman-teman pernah menonton atau menyaksikan film-film kerajaan Romawi itu ya, atau di awal-awal kekristenan itu ada tarekat ini nih, tarekat Templar. Boleh dikatakan mereka ini penjaga kemurnian, penjaga kesucian Roma dan sekitarnya. Tarekat para ksatria atau Templar itu dengan jatuhnya tanah suci ke tangan pasukan ekspansi Islam telah kehilangan tujuan utama untuk apa tarekat itu didirikan. Sejumlah persoalan di barat, ketidaksepakatan tarekat Templar dan Hospitaller Santo Yohanes di Palestina lebih banyak merusak situasi kekristenan daripada sebaliknya. Artinya tarekat ini, Ksatria Templar ini
dibentuk untuk melindungi, untuk menjaga gereja, itulah menjaga kepausan. Tetapi ketika tanah suci itu sudah dikuasai oleh orang-orang lain, maka posisi kesatria Templar yang semula digadang-gadang untuk menjaga kesucian tanah suci itu lalu kemudian berkurang. Itu karena ada ekspansi Islam ke wilayah Timur Tengah, ke wilayah Palestina dan Israel, sehingga tempat-tempat sejarah, tempat-tempat suci yang merupakan awal mula kekristenan itu justru dikuasai oleh tentara dan pasukan Muslim. Kemudian pada abad ke-15 muncul beberapa reformator anti gereja seperti Jan Koch, Johannes Ruchard, Hobsbawm, dan Wessel Gensford. Götz berpendapat bahwa hanya kebenaran-kebenaran religius saja yang diperlihatkan dalam kitab suci. Maka ia kemudian berjuang melawan paham yang mengatakan bahwa kaul kebiaraan itu memiliki arti khusus. Jadi seolah-olah mau ditegaskan di sini bahwa hidup membiara atau hidup awam biasa di luar itu sama saja. Ya, kaul kebiaraan itu tidak terlalu berpengaruh apa-apa dalam kehidupan beriman. Kemudian Johannes Ruchard dengan tegas menyatakan bahwa prinsip sola scriptura, jadi hanya kitab suci saja sumber kebenaran, sebab di sanalah dinyatakan penolakan ajaran tentang dosa asal dan perminyakan suci. Artinya ini juga menjadi dasar mengapa kemudian beberapa sakramen dalam gereja Katolik itu ditolak oleh kaum reformasi. Itu ya, karena dia memakai salah satu dasar kebenaran menurut mereka, yaitu sola scriptura, hanya kitab suci sumber kebenaran. Tak ada tradisi seperti yang diyakini oleh gereja Katolik sebagai sumber iman, sumber kebenaran iman. Lalu kemudian muncul juga krisis religius. Sejumlah prestasi seperti khotbah para imam dan religius yang membangkitkan semangat kesalehan religius, kemudian bangunan-bangunan yang sangat indah, munculnya fondasi-fondasi untuk pelayanan demi penyembuhan jiwa-jiwa, karya tulis dan katekese yang tak tertandingi, penyebaran kitab suci, drama-drama religius, lagu-lagu gereja, tersebarnya latihan-latihan rohani, devosi, dan doa-doa seperti Rosario, Angelus, Jalan Salib, dan sekian banyak kegiatan rohani lainnya, itu boleh dikatakan membawa banyak orang untuk masuk dalam suasana rohani yang tinggi. Ya, artinya bangunan yang megah, bangunan-bangunan gereja yang megah, basilika-basilika yang bagus, itu juga membangkitkan kepercayaan diri umat bahwa oh kita ada, oh kita punya ini, gitu ya. Namun juga tak dapat dihindari tersebar luas penyalahgunaan khotbah-khotbah demi menebarkan indulgensi. Ziarah-ziarah ke tempat-tempat suci itu kemudian nyaris menjadi virus dalam semangat berpetualang. Jadi pergi berziarah itu tidak lagi bermotivasi untuk menimba kekuatan rohani dari simbol-simbol, dari tempat-tempat, dari kisah-kisah tokoh-tokoh yang dikunjungi peninggalannya untuk memperbaiki hidup rohani, tapi justru itu hanya sekedar ya seperti berani menghadapi tantangan tertentu, gitu ya. Maka itu dikatakan sebagai semangat berpetualang, ya. Kemudian juga tersebar luas kepercayaan akan tahyul, magia, astrologi, ilmu hitam, dukun, sihir, nujum, peramal, ya. Artinya hal-hal yang ya boleh dikatakan penyembahan berhala itu juga masuk dan merusak kehidupan umat pada zaman itu.
Pada umumnya, kepercayaan akan sesuatu ditafsirkan dan disebarluaskan dengan gambar-gambar yang kadang-kadang berlebih-lebihan, sehingga memang sengaja untuk memancing orang atau mengajak orang, mempengaruhi orang untuk takut kepada Allah. Ya, itu sekedar pengantar latar belakangnya ya. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam kekristenan atau berpengaruh ke dalam protestanisme boleh dikatakan ya. Yang pertama, dan saya kira ini yang paling terkenal gitu ya, artinya banyak sumber sejarah, buku-buku sejarah yang mengupas tentang tokoh yang satu ini dan kiprahnya dalam reformasi gereja. Yang pertama itu Luther dan Lutheranisme. Sedikit kisahnya, beliau ini, Luther, itu lahir pada 10 November 1483 di Jerman. Waktu itu masih masuk dalam wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Ya. Kemudian dia meninggal pada 18 Februari 1546 dalam usia 62 tahun. Itu meninggal karena sebab alamiah, jadi bukan karena dibunuh atau bukan karena sesuatu yang lain, tetapi sebab alamiah boleh dikatakan. Kemudian dia mengalami pendidikan di Universitas Erfurt. Dia menjalani hidup sebagai rohaniwan, masuk dalam Ordo Santo Agustinus, yaitu seorang imam. Kemudian tapi sempat meraih gelar sebagai teolog dan profesor. Kemudian karya-karyanya yang terkenal itu 95 tesis, kemudian ada beberapa katekismus dan buku bacaan lainnya. Tetapi yang lumayan menggemparkan dunia kekristenan terutama itu adalah 95 tesis yang ditempelkan di sebuah gereja di Jerman. Itu menjadi awal mula munculnya Protestanisme. Kemudian istrinya bernama Catherine von Bora, lalu mempunyai anak 6 orang. Pembaruan keagamaan Martin Luther itu hanya ya lukisan saja ya, gambar di samping itu, karena pada zaman itu belum ada kamera 365 yang bisa mengambil gambar bagus ketika Martin Luther sedang mempakukan menempelkan dalil-dalil yang ditulisnya itu di sebuah pintu gereja di Jerman. 95 dalil yang dikemukakan oleh Martin Luther adalah suatu upaya agar gereja mau mengintrospeksi diri. Gereja perlu memperbaiki kekeliruan dan bangkit ke arah yang lebih baik. Ya. Artinya motivasi mula-mula Martin Luther menuliskan 95 dalil ini itu bukan untuk menentang, bukan untuk merongrong kepausan, tetapi mula-mula beliau bertujuan untuk semacam mengajak gitulah ya, mengajak pimpinan gereja baik universal maupun lokal untuk mengintrospeksi diri dan memperbaharui diri terus-menerus. Ya, artinya dalam pandangannya dan pandangan banyak orang pada zaman itu, gereja sedang berada di rel yang salah, maka perlu ada perbaikan. Ya, gereja perlu memperbaiki diri, memperbaiki kekeliruan, dan bangkit ke arah yang lebih baik. Meskipun demikian, usaha Luther ini kemudian mengalami kesia-siaan. Para pemimpin gereja pada masa itu justru melihat usaha Luther ini sebagai upaya untuk menggulingkan kekuasaan gereja, untuk menggulingkan posisi pimpinan gereja pada zaman itu. Artinya motivasi yang semula bagus untuk memperbaiki gereja dari dalam itu ditafsirkan berbeda oleh beberapa pemimpin gereja waktu itu, ya. Jadi tidak lagi
tidak lagi melihat upaya yang dilakukan oleh Martin Luther memperbaiki situasi, tetapi justru melihatnya sebagai upaya untuk menggulingkan kekuasaan dan posisi para pemimpin gereja pada zaman itu. Kemudian karena itu dilihat sebagai muatan politis boleh dikatakan, maka memang gereja kurang begitu merespon baik terhadap apa yang disampaikan oleh Luther. Dampak dari kurang kepedulian terhadap usaha Luther ini kemudian menyebabkan perpecahan dalam gereja yang seringkali disebut sebagai reformasi gereja. Reformasi dilihat sebagai upaya untuk melemahkan substansi dan hakikat gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya. Ini awalnya upaya pembaruan itu bermotif sangat mulia, yaitu berangkat dari suatu kerinduan untuk membenahi gereja. Jadi bukan untuk memporak-porandakan, bukan untuk memisahkan diri dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu. Tetapi karena Martin Luther dan orang-orang di sekitarnya pada zaman itu berpikir untuk mau memperbaiki gereja itu, maka dia kemudian menuliskan 95 dalilnya itu ya. Tetapi kemudian gerakan itu segera berubah menjadi gerakan revolusioner. Pembaharuan itu justru membelah kesatuan dan supremasi gereja Katolik dan Roma dan malah menguburkan harmoni yang hendak dibawa oleh Martin Luther, oleh tujuan mula-mula Martin Luther itu, ya. Itu kesalahan dari penafsiran, lalu kemudian menjadilah perpecahan yang seperti kita tahu dalam sejarah selanjutnya. Reformasi Protestan itu bermula terjadi di Jerman. Kemudian revolusi keagamaan Martin Luther ini kemudian secara cepat tersebar luas di sebagian wilayah Jerman, baik di tengah dan utara kekaisaran. Bahkan sampai merambah ke Denmark dan negara-negara Skandinavia dan wilayah-wilayah semenanjung Baltik. Di kemudian hari, reformasi ini merambah juga ke Swiss yang berbahasa Jerman dan Prancis, kemudian ke Zurich, Genewa. Di kedua kota terakhir ini, reformasi diprakarsai oleh Ulrich Zwingli dan John Calvin. Ya. Persebaran ini kemudian sampai ke Prancis, Inggris, Skotlandia, Belanda, Polandia, Hungaria, Rumania. Negara-negara di Eropa Barat itu lumayan banyak yang terpengaruh oleh reformasi Protestan. Karena memang sejak perpecahan itu, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu kemudian terpecah, lalu di dalam perpecahan gereja reformasi Protestan itu juga masih ada muncul kelompok-kelompok kecil lain, ya sekarang besar juga sih, tapi awal-awalnya kecil. Artinya Martin Luther yang kita kenal sebagai tokoh reformasi dalam gereja yang melahirkan gereja Protestan itu tidak sendiri, tidak seorang diri, ya, tetapi pandangan-pandangannya itu juga didukung oleh Ulrich Zwingli dan John Calvin, ya. Sehingga mungkin ada yang pernah dengar gereja Lutheran atau gereja Calvinis, ya. Jadi gereja Kristen itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Bahkan sekarang itu bisa berkembang menjadi sedemikian banyak. Kemudian ya, alasan-alasan munculnya reformasi Protestanisme. Yang pertama, nasionalisme dan bangkitnya negara-negara nasional
dulu sebelumnya itu kan ada Kekaisaran Romawi yang menguasai hampir seluruh wilayah Eropa sampai ke Asia Timur Tengah, ya. Jadi seluruh kekuasaan dunia itu ada di tangan Kekaisaran Romawi. Tetapi kemudian dalam perjalanan itu semua pecah menjadi timur dan barat, lalu ya muncullah kerajaan-kerajaan kecil atau negara-negara kecil, ya. Nah, semangat nasionalisme, cinta tanah air, cinta kerajaan, cinta bangsa itu kemudian juga muncul dari negara-negara yang ya memang secara politis mereka merdeka, gitu ya. Kalau sebelumnya kita bicara ada semacam kong kali kong antara paus dengan kaisar atau dengan raja-raja pada zaman itu, ya. Ya, kemudian dalam perjalanan karena ada pemisahan antara gereja dan kerajaan, antara gereja dan negara, nantinya gereja dalam hal ini kepausan dan struktur di bawahnya itu berjalan di luar campur tangan pemerintahan sipil suatu negara, gitu, pemerintahan sebuah negara, ya, itu kemudian juga berpengaruh pada semangat nasionalisme dari para penduduk, ya. Pemerintah lokal berkepentingan untuk memungut pajak, berbagai macam pajak justru, ya, demi kepentingan dan tujuan kenegaraan dan pada gilirannya demi pemekaran wilayah negara yang lebih luas. Nah, dalam proses semacam ini, kepausan dipandang sebagai kekuatan ekstranasional yang merintangi terbentuknya bangsa dan negara. Artinya kalau semua tunduk kepada paus, gitu ya, semua kurban, persembahan, pajak itu diserahkan untuk membangun kepausan. Nah, kemudian kapan kita ini sebagai negara itu membangun sendiri identitas kita, ya. Sementara itu perpajakan yang dijalankan selama kurun waktu paus menetap di Avignon di pertemuan yang lalu itu, ya, di bahan-bahan yang saya kirimkan minggu sebelumnya itu ada masa lumayan lama ini dari 1305 sampai 1377, jadi hampir 70, bukan hampir 70-an tahun, ya. Kurun waktu 70-an tahun itu masa kepausan itu berpindah dari Roma, Vatikan ke Avignon di Prancis, ya. Itu dianggap sebagai bagian yang diletakkan di atas negara-negara. Nah, dalam arti lain, pemberian pajak itu boleh dilihat sebagai upeti kepada kepausan, ya. Artinya persembahan dari negara-negara kepada gereja. Maka muncullah reformasi untuk menentang kepausan yang dianggap menarik terlalu banyak harta benda untuk gereja. Yang kedua, ketidakpuasan dan kekacauan di bidang ekonomi. Pada kurun waktu reformasi, sistem ekonomi yang berlaku adalah kapitalisme. Kelas borjuis, nah, itu kelas-kelas tinggi, ya, kelas-kelas bangsawan yang punya ekonomi mapan, yang sering dianggap sebagai pelaku ekonomi kapitalis berkembang di kota-kota. Mereka ini tetap memegang peranan ekonomis sejak abad-abad terakhir zaman pertengahan. Tatanan perekonomian demikian memunculkan sejumlah ketidakpuasan sekaligus kesenjangan dan dalam masyarakat pada umumnya. Para bangsawan rendahan, artinya kelompok-kelompok menengah ke bawah, gitu ya, semakin tidak mempunyai tempat dalam masyarakat yang mengalami erosi feodalisme. Sementara itu, kebanyakan orang tetap tinggal buta huruf. Maka para petani di Jerman khususnya menjadi kelompok yang lumayan rentan untuk semacam bangkit untuk melawan pemerintah, melawan gereja, karena dia ingin memperbaiki hidup. Jenuh hidup dalam kemiskinan, jenuh hidup dalam ekonomi yang pas-pasan, kemudian mereka ingin supaya diubahlah situasi ini. Artinya terlalu banyak campur tangan kaum borjuis
kaum bangsawan terhadap kehidupan kaum menengah ke bawah itu sangat menyakitkan, sangat merepotkan. Maka kelompok ini kemudian para petani, ya, kelompok-kelompok kaum kebanyakan itu menjadi sasaran empuk lah boleh dikatakan dari reformasi Protestanisme ini. Lalu yang berikut, yang ketiga itu kelemahan kepausan. Ada sinyalemen yang memperlihatkan bahwa sejak tahun 1300 suksesi dalam rangka kepausan mencapai ambang kejenuhan. Sejumlah peristiwa menunjukkan hal tersebut. Misalnya masa kepausan Avignon. Artinya secara tradisional Santo Petrus sebagai paus pertama itu melakukan perwataan hidup sampai meninggal di Roma, di Vatikan. Maka secara tradisional itu dilihat sebagai tempat kedudukan pengganti Petrus selanjutnya. Tetapi dalam sejarah, kepausan itu pernah pindah keluar dari Roma, keluar dari Vatikan, yaitu tepatnya di Avignon, yang kurang lebih 70-an tahun gitu ya. Kemudian skisma besar dalam gereja barat, ketika dalam kurun waktu yang sama gereja dipimpin oleh 3 paus secara serentak antara tahun 1378 sampai 1477 ya. Lalu ada masa konsiliarisme 1409 sampai 1460. Gagasan-gagasan para reformator itu sangat berjasa untuk ini, untuk memperjuangkan semangat reformasi Protestanisme. Selain itu, di Vatikan juga berhembus udara yang seluruhnya berbau kurang bagus. Ada kemesuman, ada pergaulan bebas, alkohol, mabuk-mabukan, pesta pora juga terjadi di sana. Tidak berkesudahan serta mencarikan belenggu-belenggu ikatan moral Paus Julius II. Tidak luput dari noda hitam berkenaan dengan tingkah lakunya. Ya, artinya dalam sejarah kepausan itu juga tidak semua paus itu berkelakuan baik secara moral dan etika ya. Tapi ada beberapa paus juga yang menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Itu sejarah gereja mencatat itu. Leo ke-10, pelindung para artis secara pribadi, tidak punya sikap tanggung jawab dan tidak berminat pada masalah-masalah kerohanian keagamaan. Ini lumayan merepotkan. Kalau situasi seperti ini, maka kemudian wajar muncul pemikiran tokoh-tokoh untuk mereformasi gereja. Yang keempat, yang terakhir ya, keadaan gereja Roma yang sangat memprihatinkan. Sejumlah paus yang tidak layak dibanggakan sama sekali, misalnya Alexander ke-6 dan beberapa yang lain, di Barat itu muncul ungkapan bahwa Roma itu adalah akronim dari Radix, Omnium, Molarum, Aquaritas, yang artinya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, saking bebasnya, ya, saking luar biasa amburadulnya kehidupan di Roma, di pusat kekristenan, sehingga kemudian orang membuat atau mengistilahkan Roma dengan akronim itu. Radix, Omnium, Molarum, Aquaritas. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Ya, pada masa sebelumnya, di mana khotbah-khotbah dari para imam, para uskup, itu menghendaki supaya umat memberi derma yang banyak untuk pembangunan gereja, itu kadang-kadang disalahgunakan oleh beberapa pimpinan gereja. Dan itu kemudian membuat kejenuhan di hati para umat. Dosa gereja Roma yang teramat besar adalah kerakusannya.
Orang Jerman berpikir tentang pajak kepausan itu diperuntukkan terutama demi membiayai gaya hidup para uskup gereja. Artinya untuk apa kita membayar pajak yang besar kepada kepausan, kepada gereja yang tidak untuk membangun kehidupan rohani umat, tapi justru untuk melegalkan gaya hidup mewah dari para uskup. Ya. Sementara para imam bawahan yang berpenghasilan rendah, imam-imam biasa itu ya, pendidikan mereka pun ya ala kadarnya. Kemudian longgarnya penghayatan selibat dan praktis mereka ini digolongkan dalam status sosial yang rendah sebagaimana rakyat kebanyakan. Hidup mutiara pada zaman pertengahan itu juga lumayan berpengaruh dengan kehidupan para bangsawan. Kekuatan religius yang biasanya muncul dari kelompok-kelompok atau tarekat-tarekat ziarah itu kemudian tidak bisa diharapkan lagi. Itu yang berikut pokok-pokok teologi Martin Luther ini nanti akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya di pokok berikutnya. Untuk kali ini kita hanya bahas sampai ini saja dulu ya, alasan munculnya reformasi Protestanisme. Alasan-alasan munculnya reformasi Protestanisme. Tugas Anda adalah ini, membuat, boleh dikatakan resume singkat saja, menuliskan kembali, bukan sekedar menulis ulang, tetapi pemahaman Anda dari bacaan ini. Alasan-alasan munculnya reformasi Protestanisme. Ini nanti disertakan sekalian dalam tugas di Classroom. File ini saya masukkan di Classroom, lalu silakan tugas ini nanti kalian buatkan di Classroom kita. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Kita akhiri, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.